Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam aktivitas. Selamat datang kembali di channel kami, tempat terbaik untuk update semua berita terbaru tentang sepak bola Indonesia. Terima kasih yang sudah subscribe, dan yuk langsung kita simak info terbaru hari ini. 1. Kejutan besar bikin bahagia. Alfandra Dewangga akhirnya resmi sepakat pindah ke Persib Bandung, gantikan Rahmat Irianto yang mendadak hijrah ke Persebaya. Transfer panas yang bikin dunia sepak bola tanah air heboh. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Auto bikin geger Liga 1. Striker ganas asal Slovenia, Nermin Haski selangkah lagi merapat ke PSIM Yogyakarta. Mandala Krida siap bergemuruh dengan kedatangan bomber tajam ini. Bisa jadi senjata rahasia untuk menggebrak persaingan Liga 1. Simak semua detailnya berikut ini. Breaking news. Paul Munster resmi kembali tangani Bayangkara FC. Strategi berkelas Munster diyakini bisa ubah nasib tim Guardian. Apakah ini tanda Bayangkara FC siap rebut papan atas Liga 1 musim depan? Ini dia ulasan menariknya. Gebrakan besar Liga 1. Persik Kediri mulai panas. Tanpa Fafifu bikin manuver gila gaet bintang PSIS Plus, satu pemain Liga Portugal. Langkah besar yang bisa ubah wajah Persik secara drastis musim depan. Siapa saja dua sosok misterius itu? Ini dia bocoran lengkapnya. Sebelumnya, mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan info bola terbaru. 1. Kejutan besar bikin bahagia. Alfandra Dewangga akhirnya resmi sepakat pindah ke Persib Bandung, gantikan Rahmat Irianto yang mendadak hijrah ke Persebaya. Transfer panas yang bikin dunia sepak bola tanah air heboh. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Isu panas terus menggelinding di bursa transfer Liga 1, apakah Alfandra Dewangga benar-benar akan merapat ke Persib Bandung musim depan? Kini, sinyal kepindahan sang pemain semakin kuat dan menggembirakan bagi bobotoh. Angin segar terus berembus, peluang Alfandra Dewangga bergabung dengan Persib Bandung disebut makin naik persentasenya. Ia diproyeksikan sebagai pemain multiguna bisa mengisi posisi bek tengah, bek kiri, bek kanan, hingga gelandang bertahan. Apalagi posisi bek kiri di Persib Bandung sedang dalam sorotan setelah muncul kabar bahwa Edo Febriansah akan bergabung dengan Dewa United musim depan. Sebagai informasi, Edo adalah salah satu pilar kunci Persib dalam 2 musim terakhir dan berkontribusi membawa Maung Bandung juara back-to-back di musim 2023/24 dan 2024/25. Ia dikenal sebagai bek kiri modern, tangguh dalam bertahan, piawai saat menyerang. Kehadiran Dewangga tentu menjadi opsi strategis untuk pelatih Bojan Hodak. Ia dikenal serba bisa dan fleksibel di berbagai sektor pertahanan dan tengah. Pemain timnas ini mampu jadi solusi multiposisi yang Persib butuhkan. Roni Anwari, pengamat Persib di kanal YouTube-nya, menyebut peluang Dewangga untuk gabung Persib musim depan sangat terbuka. Meski Dewangga masih terikat kontrak dengan PSIS Semarang hingga 2027, kondisi PSIS yang terdegradasi ke Liga 2 membuka jalan baginya untuk hengkang. Hal ini juga sejalan dengan bocoran dari bos Persib, Adita Putra Herawan, yang menyebut bahwa klub tengah mencari pemain berkaki kidal dan bisa bermain di beberapa posisi. Persib membutuhkan pemain berkaki kidal dan bisa bermain di beberapa posisi, ucap Adita. Persib sedang ditinggal banyak pemain di posisi gelandang bertahan. Mateo Kocijan dan Ahmad Agung sudah dipastikan angkat kaki dari Bandung. Ahmad Agung sendiri sebelumnya didatangkan dari Persik Kediri sebagai pengganti Rahmat Irianto yang cedera parah. Kini setelah masa pinjamannya usai, Ahmad Agung juga kembali ke Persik. Tak hanya itu, kontrak Edo Febriansah juga sudah habis. Artinya peluangnya untuk hengkang makin terbuka dan kondisi ini membuka ruang strategis bagi Persib mendatangkan Dewangga. Kedatangan Alfandra Dewangga bisa untuk mengantisipasi kepergian Edo Febriansah, ujar Roni lagi. Saat ini Persib hanya punya Zalnando dan Rezaldi Hehanusa di posisi bek kiri dan keduanya masih dalam kondisi cedera. Spekulasi makin menarik dengan kabar bahwa Rahmat Irianto akan hijrah ke Persebaya Surabaya musim depan. Jika itu benar, maka Dewangga bisa jadi pengganti ideal di lini belakang atau sebagai gelandang bertahan. Nah, bobotoh, gimana menurut kalian?
Apakah Alfa-Andra Dewangga memang layak jadi solusi lini belakang Persib musim depan? Haruskah Persib langsung sikat sebelum direbut klub lain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Auto bikin geger Liga 1. Striker ganas asal Slovenia, Nermin Haski selangkah lagi merapat ke PSIM Yogyakarta. Mandala Krida siap bergemuruh dengan kedatangan bomber tajam ini. Bisa jadi senjata rahasia untuk menggebrak persaingan Liga 1. Simak semua detailnya berikut ini. Satu persatu puzzle skuad PSIM Yogyakarta mulai terkuak dan kali ini kejutan datang dari lini depan. Setelah resmi berpisah dengan PSM Makassar, striker asal Slovenia Nermin Haski dikabarkan akan segera bergabung dengan klub promosi Liga 1 tersebut untuk musim 2025/26. Ya, kamu tidak salah baca. PSIM Yogyakarta yang musim depan akan berlaga di kasta tertinggi sepak bola Indonesia langsung tancap gas dengan mendatangkan nama besar berpengalaman di Liga 1. Bersama PSM Makassar, performa Nermin Haski musim ini terbilang impresif, 29 pertandingan, 12 gol, dan 2 assist. Kontribusinya bukan hanya dari sisi jumlah gol, tetapi juga peran sentralnya sebagai target man yang kerap merepotkan pertahanan lawan. Bergabungnya Nermin ke PSIM tentu membawa harapan besar bagi klub berjuluk Laskar Mataram. Setelah penantian panjang untuk promosi ke Liga 1, PSIM jelas tidak ingin hanya menjadi pelengkap. Kehadiran Nermin jadi sinyal kuat bahwa PSIM datang untuk bersaing, bukan sekadar bertahan. Dengan pengalaman dan nalurinya di kotak penalti, Nermin Haski diharapkan bisa jadi tumpuan utama lini depan PSIM, serta pembimbing bagi para striker muda di skuad. Bagaimana menurutmu fans sepak bola Indonesia? Apakah Nermin Haski akan langsung nyetel dengan permainan PSIM di Liga 1 nanti? Apakah ia bisa jadi pesaing top skor musim depan? Yuk tulis prediksimu di kolom komentar. Breaking news, Paul Munster resmi kembali tangani Bayangkara FC. Strategi berkelas Munster diyakini bisa ubah nasib tim Guardian. Apakah ini tanda Bayangkara FC siap rebut papan atas Liga 1 musim depan? Ini dia ulasan menariknya. Setelah sempat meninggalkan jejak yang kuat di Bayangkara FC, pelatih asal Swedia, Paul Munster, dikabarkan resmi kembali menukangi klub yang musim depan akan berstatus tim promosi Liga 1 musim 2025/26. Kabar ini mencuat dan semakin kuat setelah sejumlah sumber terpercaya memastikan bahwa Munster akan kembali menjadi nakoda utama Bayangkara FC menjelang persiapan keras menyambut kompetisi kasta tertinggi Indonesia. Kembalinya Munster bukan sekadar nostalgia, tapi lebih sebagai sinyal keseriusan Bayangkara FC membangun ulang kekuatannya untuk kembali bersaing di Liga 1, bukan sekadar numpang lewat. Yang lebih menarik, bukan hanya Paul Munster yang akan kembali meramaikan Bayangkara FC. Rumor berembus bahwa beberapa pemain asing pilihan juga akan ikut merapat bersama sang pelatih di bursa transfer awal musim ini. Ini tentu menjadi kabar menggembirakan sekaligus menarik untuk diikuti. Apakah Munster akan membawa anak-anak emasnya dari pengalaman sebelumnya? Atau justru memperkenalkan wajah-wajah baru yang siap menggebrak Liga 1? Dengan rekam jejaknya yang cukup mengesankan dalam meracik tim penuh disiplin dan karakter, Paul Munster diharapkan mampu membawa Bayangkara FC kembali ke papan tengah atau bahkan atas Liga 1, setelah musim yang penuh perjuangan di Liga 2. Kembalinya Paul Munster tentu akan mendapat sorotan besar. Ia dikenal sebagai pelatih yang mengedepankan organisasi permainan rapi, pressing tinggi, serta piawai dalam mengorbitkan pemain muda berbakat. Kini tantangan berbeda menanti, yakni membawa Bayangkara FC bukan hanya sekadar bertahan di Liga 1, tapi bertransformasi menjadi tim kompetitif dengan napas baru. Bagaimana menurutmu? Apakah Paul Munster adalah sosok yang tepat untuk membawa Bayangkara FC kembali bersinar di Liga 1? Tulis prediksi dan pendapatmu di kolom komentar. Gebrakan besar Liga 1. Persik Kediri mulai panas. Tanpa Fafifu bikin manuver gila gaet bintang PSIS Plus, satu pemain Liga Portugal. Langkah besar yang bisa ubah wajah Persik secara drastis musim depan. Siapa saja dua sosok misterius itu? Ini dia bocoran lengkapnya. Persik Kediri mulai memanas. Klub berjuluk Macan Putih ini dikabarkan sudah mencapai kata sepakat dengan dua bintang asing anyar untuk menyambut Liga 1 musim 2025/26. Dikutip dari Tribun Wow, satu nama di antaranya pasti sudah tidak asing lagi bagi para pecinta Liga 1, khususnya fans Persik Kediri. Bagaimana tidak?
Salah satu bintang tersebut adalah mantan pemain seumur jagung PSIS Semarang yang kini diproyeksikan menjadi bek tengah utama Persik musim depan. Nama yang dimaksud adalah Lucas Gama, pemain asal Brasil yang sebelumnya sempat meninggalkan Indonesia untuk memperkuat klub Serie B Brasil, Remo. Kini ia siap kembali menunjukkan kualitasnya di panggung Liga 1 bersama Persik Kediri. Bukan hanya Gama, Macan Putih juga disebut-sebut telah mengamankan tanda tangan calon primadona baru dari Liga 3 Portugal. Rumor ini dibongkar oleh akun sepak bola Indonesia populer @liga_dagelan. Bursa transfer berikut 2 calon pemain asing baru dari Persik Kediri. Pedro Matos dari Fave Liga 3. Dan Lucas Gama dari Remo Serie B, tulis @liga_dagelan. Pedro Matos yang pernah memperkuat klub ternama seperti Braga B berposisi sebagai sayap kiri dan berusia 28 tahun. Ia dikabarkan bisa didatangkan secara gratis karena kontraknya dengan Fave akan habis pada 30 Juni 2025. Sedangkan untuk Lucas Gama, meski statusnya belum jelas apakah free transfer atau dengan mahar, yang pasti ia baru menandatangani kontrak bersama Remo pada 1 Januari 2025. Sementara 2 pemain baru bersiap diperkenalkan, Persik Kediri justru juga akan ditinggal beberapa pemainnya. Yang paling mencuri perhatian adalah Zevalente, playmaker asal Portugal yang menjadi otak serangan Persik sejak dipinjam dari Persebaya Surabaya pada 14 November 2023. Penampilan apiknya membuat Persik memperpanjang masa pinjam, dan menariknya, Zevalente sendiri lebih memilih bertahan di Kediri ketimbang balik ke Persebaya. Namun kini nama Zevalente masuk dalam daftar incaran PSIM Yogyakarta sebagaimana diungkap akun fanbase terpercaya @revolutionpsim. Tak hanya itu, 2 nama lain juga santer disebut bakal angkat kaki dari Kediri meski belum dirilis secara resmi. Bagaimana menurut kamu, apakah Pedro Matos dan Lucas Gama bisa jadi pembelian cerdas Persik Kediri musim depan? Dan haruskah Zevalente dilepas begitu saja? Tulis pendapatmu di kolom komentar sekarang juga dan ikut diskusinya.